Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, kembali lagi di channel YouTube Miss Maya. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 kurikulum merdeka, khususnya pada bab 6, yaitu mengenai pewarisan sifat dan bioteknologi. Agar lebih mendalam, pembahasan akan Miss Maya bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama mengenai pewarisan sifat, dan yang kedua mengenai bioteknologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dulu, yaitu mengenai pewarisan sifat. Sahabat sains, apakah kalian memiliki kakak atau adik? Coba kalian perhatikan wajah kakak atau adik kalian dengan seksama. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan secara fisik? Jika kalian perhatikan dengan seksama, maka terdapat persamaan dan perbedaan di antara kakak beradik yang memiliki orang tua yang sama. Mengapa dapat terjadi perbedaan bentuk fisik di antara kakak beradik, padahal memiliki orang tua yang sama ya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus mempelajari dahulu bab ini. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kromosom, DNA, dan gen. Sahabat sains, pada makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiganya? Pada saat di kelas 8, kalian sudah belajar tentang struktur dan fungsi sel. Di dalam sel terdapat organel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel, yaitu inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang yang disebut kromosom, yang terlihat dengan jelas pada saat sel membelah. Setiap kromosom tersusun atas dua kromatid, bergabung pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali pada sel sperma dan ovum yang memiliki 23 buah kromosom. Di dalam kromatid terdapat benang double helix yang disebut dengan DNA. DNA dikemas di dalam kromosom dengan cara melilit pada protein histon. Potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein disebut dengan gen. Jadi, tidak semua bagian DNA adalah gen. Gen inilah yang berfungsi menentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Protein yang dikode oleh gen ini akan digunakan untuk menyusun struktur sel, serta bahan baku enzim dan hormon. Nah, sahabat sains, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kromosom adalah struktur DNA dan protein yang memadat atau mengalami penebalan pada saat pembelahan sel. Gen adalah substansi pembawa sifat keturunan tertentu yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Sedangkan DNA adalah materi genetik yang membawa sifat keturunan. Berbagai jenis DNA akan bergabung membentuk gen, dan gen-gen akan bergabung membentuk kromosom. DNA terdapat di dalam gen, gen terdapat di dalam segmen kromosom. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai ekspresi gen. Sahabat sains, gen berperan penting dalam menentukan sifat individu. Mekanisme penentuan sifat ini diekspresikan melalui proses sintesis protein. Sintesis protein ini terdiri atas dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Di dalam inti sel eukariotik, kode genetik DNA disalin menjadi mRNA. Tahapan ini disebut dengan transkripsi. Selanjutnya, mRNA yang sudah terbentuk akan keluar inti sel dan menempel di ribosom. Kode genetik pada mRNA ini kemudian diterjemahkan menjadi asam amino yang akan dirangkai menjadi protein. Tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein ini disebut dengan tahapan translasi. Protein yang dihasilkan kemudian akan diproses di RE dan badan Golgi sebagai bahan baku pembuatan enzim,
hormon, atau struktur sel yang dapat mempengaruhi sifat setiap individu. Nah, bagaimana sahabat sains? Kalian sudah tahu kan perbedaan antara gen, kromosom, dan DNA? Selanjutnya kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. Jika kalian perhatikan, penduduk antar negara dapat ditemukan perbedaan-perbedaan secara fisik. Di antaranya warna rambut, warna kulit, bentuk hidung, warna mata, dan ciri fisik lainnya. Jika terjadi perkawinan antar negara, maka akan dihasilkan keturunan dengan ciri fisik campuran antar keduanya. Nah, kita akan mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai percobaan Mendel. Ilmu tentang pewarisan sifat dikenal dengan istilah genetika. Genetika mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Mendel mencoba menyilangkan kacang ercis dan mengamati karakteristik keturunannya. Pemilihan kacang kapri atau kacang ercis ini berdasarkan beberapa alasan, diantaranya kacang ercis memiliki banyak varietas, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, berumur pendek. Dalam hal ini dia akan mudah untuk menghasilkan biji dan menghasilkan banyak keturunan. Dari hasil persilangan kacang ercis yang dilakukan oleh Mendel, ditemukan fakta bahwa pada generasi kedua selalu menghasilkan pola perbandingan tertentu. Sahabat sains, sebelum kita mempelajari pewarisan sifat lebih lanjut, kalian harus memahami beberapa istilah dalam pewarisan sifat, yaitu yang pertama, parental atau disingkat dengan simbol P adalah induk yang disilangkan. Gamet atau G adalah sel kelamin jantan atau betina. Filial atau F adalah keturunan. F1 berarti keturunan generasi pertama atau anak, dan F2 berarti keturunan generasi kedua atau cucu. Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Gen selalu berpasangan. Pasangan gen disebut dengan alel. Terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan atau kuat dan gen resesif atau lemah. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital dan diambil dari huruf pertama sifat suatu individu. Misalnya, gen manis dapat ditulis dengan huruf M besar, dan sebaliknya, gen resesif ditulis dengan huruf M kecil. Yang selanjutnya, genotip adalah susunan gen dari suatu individu. Terdapat 3 jenis genotip, yaitu homozigot dominan, contohnya yaitu M besar yang membawa sifat manis. Kemudian heterozigot, contohnya M besar M kecil yang membawa sifat manis juga. Dan yang ketiga, homozigot resesif, contohnya M kecil yang membawa sifat asam. Kemudian ada fenotip, yaitu sifat yang muncul dari suatu organisme. Sifat yang muncul dalam artian ini adalah yang bisa kita lihat, seperti rasanya manis, kemudian rasanya asam. Misalnya genotip M besar, maka fenotipnya manis. Genotip M besar M kecil, maka fenotipnya juga manis. Dan genotip M kecil, maka fenotipnya asam. Sehingga genotip itu merupakan kode dari susunan gen yang bisa kita tuliskan dengan kode hurufnya. Sedangkan fenotipnya adalah sifat yang muncul. Nah, paham ya sahabat sains? Sahabat sains, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel, terdapat 2 jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, persilangan monohibrid. Di dalam ilmu genetika dikenal dengan istilah hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 dapat dibuktikan pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi pertama atau F1, semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama atau F1 ini disilangkan dengan F1 juga atau sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua atau F2 berupa bunga warna ungu sebanyak 75%
dan tanaman ercis berbunga putih sebanyak 25%. Nah, contoh diagram monohibrid adalah pada gambar berikut ini ya. Bunga ercis yang berwarna ungu kita simbolkan dengan U besar, kemudian disilangkan dengan bunga ercis berwarna putih kita simbolkan dengan U kecil. Akan membentuk F1 yaitu U besar U kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Nah, untuk memudahkan kalian bisa menggunakan tabel seperti gambar berikut ini ya. Kita tuliskan untuk jantan betina, kemudian kita tuliskan masing-masing dari gametnya, yaitu U besar U kecil. Kemudian kita tulis satu-satu. U besar ketemu U besar, kemudian U besar ketemu U kecil, kemudian U besar ketemu U kecil ketemu U kecil. Nah, sehingga diperoleh F2 yaitu U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, U kecil U kecil. Sehingga rasio genotip dari F2 adalah U besar U besar, U besar U kecil, U kecil U kecil dengan perbandingan 1:2:1. Rasio fenotip dari F2 yaitu ungu dan putih, di mana ungunya sebanyak 3 dan putihnya 1, sehingga diperoleh persentase sebanyak 75% berwarna ungu dan 25% berwarna putih. Persentase ini diperoleh dengan cara kita cari, semisal yang kita cari adalah berwarna ungu, maka ungu jumlahnya kan rasionya 3, jadi kita tuliskan 3 per jumlah dari seluruhnya yaitu 4, 3/4 dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh hasil yaitu 75%. Sedangkan yang berwarna putih juga sama, kita masukkan 1 per jumlah keseluruhan adalah 4 dikali 100%, sehingga diperoleh hasil yaitu 1/4-nya dari 100, maka 25%. Mudah kan sahabat sains? Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai persilangan dihibrid. Sahabat sains, di dalam genetika juga dikenal dengan hukum Mendel II atau hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Hukum Mendel II menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel II dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, misalnya ungu atau putih dan tinggi atau pendek. Tanaman ercis berbunga ungu berbatang tinggi, U besar U besar T besar T besar disilangkan dengan tanaman ercis berbunga putih berbatang pendek, yaitu U kecil U kecil, T kecil T kecil. Dengan gamet U besar T besar, U kecil T kecil, menghasilkan keturunan pertama yaitu U besar U kecil, T besar T kecil, dengan fenotip berbunga ungu dan berbatang tinggi. Nah, hasil persilangan ini merupakan keturunan pertama atau F1. Nah, kemudian keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya dengan gamet yaitu U besar T besar, U besar T kecil, U kecil T besar, U kecil T kecil. Nah, ini adalah gamet-gametnya ya. Nah, untuk mempermudah kita buat dalam bentuk bagan ya. Nah, kita masukkan masing-masing gamet dari orang tuanya. Cara mengisinya yaitu kita masukkan dari kolom dan baris sesuai urutannya ya. Nah, yang pertama yaitu kita isi U besar, T besar, T besar. Kemudian selanjutnya U besar, T besar, T kecil. Selanjutnya U besar, U kecil, T besar, T besar, dan seterusnya sampai semua kolom terisi. Berdasarkan tabel persilangan tersebut, maka diperoleh keturunan yaitu bunga ercis dengan warna ungu dan juga batang tinggi, kemudian ungu pendek, kemudian putih tinggi, dan putih pendek. Untuk keturunan bunga ungu dan batang tinggi antara lain yaitu yang pertama U besar, T besar, T besar, U besar, T besar, T kecil, U besar, U kecil, T besar, T besar, U besar, U kecil, T besar, T kecil, U besar, T besar, T kecil, U besar, U kecil, T besar, T kecil, U besar, U kecil, T besar, T besar,
U besar U kecil T besar T kecil, lalu ada U besar U kecil T besar T kecil. Kemudian sudah, itu adalah untuk fenotip ungu tinggi ya. Ternyata jumlahnya sebanyak 9. Kemudian fenotip yang selanjutnya yaitu berbunga ungu dan juga berbatang pendek. Coba kita cari ya yang mana saja. Yaitu ada U besar T kecil T kecil, kemudian ada U besar U kecil T kecil T kecil. Nah ini sebanyak 2 sehingga jumlahnya ada 3. Fenotip yang selanjutnya yaitu berbunga putih dan berbatang tinggi. Yang pertama ada U kecil T besar, kemudian ada U kecil T besar, T kecil yang jumlahnya ada 2 sehingga jumlah keseluruhannya ada 3. Nah untuk fenotip selanjutnya yaitu berbunga putih dan berbatang pendek. Nah ini hanya ada 1 ya, U kecil T kecil, T kecil. Sehingga diperoleh perbandingan yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Sahabat sains, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Materi genetik tersebut berperan dalam menentukan sifat pada makhluk hidup. Itulah mengapa antara kakak dan adik dapat memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal sifat maupun fisik, meskipun memiliki orang tua yang sama. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai pewarisan sifat. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab bioteknologi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Tetap semangat belajar sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.